Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Rahayu Trisnaningsih, NPM 227555141, Program Studi Akuntansi Perpajakan 3E Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai laporan arus kas PSAK 02. Laporan arus kas PSAK 2. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, serta perubahannya selama satu periode. Laporan arus kas disajikan berdasarkan basis kas, berapa uang yang masuk ke perusahaan, dan berapa uang yang keluar dari perusahaan, dan berapa sisa 1 tahun dan perubahannya. Nah, laporan arus kas mencangkup kas dan setara kas. Kas dan setara kas sendiri yaitu kas di tangan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang pertama mengenai kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Influx terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, maupun pendapatan lain. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Nah, untuk outflows-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim perusahaan, pembelian efek, pengembalian kredit bank, dan yang terakhir pembayaran biaya operasi. Nah, pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dapat menggunakan 2 metode, yakni metode langsung, merupakan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Nah, untuk metode yang kedua yakni metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dari pendanaan. Nah, sangat direkomendasikan dengan metode langsung, karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan metode langsung dalam penyajian laporan arus kas. Nah, bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, liabilitas jangka pendek komparatif. Kemudian arus kas dari aktivitas operasi berasal dari yang pertama penerimaan dari pelanggan, berasal dari penjualan neto dikurangi kenaikan piutang dagang. Yang kedua, pembayaran kepada pemasok diperoleh dari beban pokok penjualan dikurangi atau ditambah utang atau dikurangi maupun ditambah persediaan. Selanjutnya, pembayaran kepada karyawan berasal dari beban gaji. Kemudian, pembayaran pajak penghasilan berasal dari beban pajak penghasilan. Selanjutnya, pembayaran beban operasi lainnya biasanya berasal dari beban keuangan. Nah, berasal dari penghasilan keuangan. Lanjut ke pembayaran bunga dan beban bunga lainnya berasal dari beban operasi, beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Next, arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Untuk bahan penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Inflows-nya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang. Kemudian penerimaan penjualan instrumen uang atau kas. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Untuk outflows-nya terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud. Kemudian pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas ventura selain untuk diperdagangkan. Next, arus kas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan sendiri merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dari pinjaman entitas. Untuk bahan penyusunan yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif.
Inflowsnya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, maupun jangka panjang hipotek. Untuk outflowsnya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, kemudian pelunasan pinjaman untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya bunga dan dividen. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Untuk dividen, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Next, pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Selanjutnya, investasi dalam asosiasi, anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor, berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis. Yang pertama, jumlah imbalan. Yang kedua, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas. Selanjutnya, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak, di mana pengendalian hilang. Kemudian jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas, di mana pengendalian hilang. Next, bentuk laporan arus kas terdiri dari dua, yaitu metode langsung maupun metode tidak langsung. Untuk aktivitas operasi metode langsung. Nah, dengan metode ini, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh, baik dari catatan akuntansi entitas, kemudian dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, maupun pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk perubahan persediaan, piutang usaha, utang usaha selama periode berjalan, pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai contoh penyusunan laporan arus kas metode langsung. Nah, untuk bahan penyusunan laporan arus kas adalah laporan laba rugi tahun berjalan dan laporan posisi keuangan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Nah, untuk arus kas operasi, bahannya adalah laporan laba rugi, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek. Untuk sumber data dari arus kas investasi adalah aset tidak lancar. Dan untuk arus kas pendanaan adalah liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Nah, untuk laporan arus kas dibuat judul terlebih dahulu, yakni PT Reta laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 dalam jutaan rupiah. Jadi formatnya harus 4 baris. Nah, langkah pertama yaitu tulis arus kas dari aktivitas operasi. Lalu tulis penerimaan dari pelanggan. Nah, itu diperoleh dari penjualan neto dikurangi kenaikan piutang dagang, yakni dari 200 ke 250, jadi mengalami kenaikan sebesar 50. Nah, selanjutnya pembayaran dari pemasok diperoleh dari beban pokok penjualan ditambah utang dagang. Karena mengalami penurunan persediaan, turun, jadi dikurangi. Selanjutnya pembayaran karyawan itu diperoleh dari laporan laba rugi beban gaji. Untuk pembayaran pajak penghasilan itu diperoleh dari beban pajak penghasilan dikurangi utang pajak, jadi nilainya adalah 17. Untuk pembayaran bunga diperoleh dari beban bunga, ditambah dengan penurunan beban bunga. Untuk beban operasi lainnya diperoleh dari beban sewa. Kemudian ditotal untuk jumlah arus kas dari aktivitas operasi sebesar jumlahnya 53. Kemudian arus kas aktivitas investasi, sumbernya yakni aset tidak lancar. Arus kas pendanaan, sumbernya liabilitas jangka panjang dan ekuitas.